Baik teman-teman, untuk perjalanan wisata ini adalah disebut suatu perjalanan wisata ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu perjalanan wisata atau tour itu disebut sebagai suatu produk. Kenapa disebut suatu produk? Karena pada saat kita menjual paket wisata itu ada beberapa komponen yang kita jual. Uh, Produk komponen-komponen yang kita jual itu seperti resto, objek, uh, tempat penjualan souvenir, tempat penginapan dan lain sebagainya. Nah, apa namanya? Komponen-komponen itu yang akan kita rangkum menjadi sebuah produk. Jadi contoh kayak kita bikin produk paket wisata Kupang half day tour. Kupang half day tour ini kita akan melakukan perjalanan wisata dan kita akan singgah di beberapa objek wisata. Contoh di Kota Kupang kita bikin Kupang City Tour, Kupang half day tour. Yang kita akan berkunjung ke museum, ke Tedis. Di Tedis itu kita akan mengunjungi objek-objek wisata seperti gereja Kota Tua, rumah Abu Margalai. Kita juga bisa menikmati jajanan yang ada di jajanan air mata di depannya kantor Bupati Lama, atau kita bisa menikmati view di Tedis siang hari. Nah, itu tempat-tempat itu yang akan kita kemas menjadi sebuah produk paket wisata. Dan juga kita bisa mampir di tempat penjualan souvenir. Nah, dari objek-objek itu, dari komponen-komponen itu akan kita kemas menjadi suatu produk paket wisata. Makanya perjalanan wisata atau tour itu disebut sebagai suatu produk. Jadi, pada saat kita menjual paket wisata, kita juga bantu menjual produk-produk yang kita pakai. Nah, kita juga turut menjual komponen-komponen yang akan kita pakai. Nah, komponen-komponen yang kita pakai itu adalah partner kerja, supplier kita. Contoh kayak restoran, hotel, tempat penjualan souvenir dan lain sebagainya, itu adalah supplier kita. Pada saat kita membuat paket wisata, kita membawa tamu, kita turut menjual, kita punya supplier itu, kita punya partner kerja kita itu. Jadi kita harus menjelaskan secara detail apa saja yang ada di komponen yang kita jual, objek-objek yang akan kita kunjungi itu, atau resto yang tempat kita untuk makan dan minum seperti itu. Yang kedua adalah tour atau perjalanan wisata sebagai suatu perjalanan yang santai dan fun. Artinya begini, pada saat kita menjual paket wisata, kita melakukan tour, kita tidak boleh membuat tamu takut, tidak senang, atau khawatir dengan kita punya perjalanan. Jadi pada saat mereka membeli kita punya paket, artinya mereka sudah harus diservis sebaik mungkin. Mereka harus fun, mereka harus happy, mereka harus senang dari awal tour sampai terakhir tour. Nah, itu yang kita jual. Jadi pada saat kita membuat paket wisata, kita juga harus memilih pemandu wisata yang betul-betul dia profesional dalam menghandle tamu. Jadi menjadi seorang pemandu wisata itu, pemandu wisata atau seorang tour guide itu dia pilar utama sukses atau tidak suksesnya kita punya paket wisata ini. Kita punya paket kita kemas sebaik-baik mungkin, tapi kalau dia punya guide-nya tidak profesional, itu kita punya paket tidak akan pasaran. Jadi sebagus dan sebaik apapun kita punya paket, itu bergantung kepada si pemandu wisata itu, si tour guide itu. Jadi biasanya itu seorang pemandu wisata dia akan fun, dia akan happy, dia akan handle dengan senang dari fun dari awal sampai terakhir. Makanya saya bilang teman-teman, kenapa kalian harus berpenampilan menarik, mulai dari ujung kepala, rambut sampai ujung kaki harus bersih. Kalian harus senyum dari awal sampai terakhir, apapun masalahnya. Jadi pada saat kalian handle, kalian juga harus tahu tipe dan karakter tamu yang kita bawa ini seperti apa.
tamu-tamu yang kita bawa itu beda daerah, beda karakteristik. Contoh, kita orang Indonesia dengan budaya sopan santun. Sedangkan orang dari luar itu mereka punya budaya lain lagi. Mereka punya budaya. Jadi contoh kayak kita handle tamu, contoh kayak di Kupang. Di Kupang sini, di NTT sini. Orang Alor dengan orang Sabu dengan orang Sumba punya karakter yang beda-beda, intonasi. Kita orang Kupang dengan orang Jawa punya intonasi yang beda-beda. Pada saat kita orang NTT, kita orang handle orang Jawa, kita tahu mereka punya karakter seperti apa, mereka punya budaya seperti apa. Mereka orangnya lembut-lembut, kita punya tata bahasa harus lembut. Tidak bisa kita samakan dengan orang Kupang yang suaranya keras tapi maksudnya baik. Itu beda intonasi. Jadi pada saat kita mau handle tamu, pemandu wisata yang kita pakai, dia harus tahu menyesuaikan dengan dari mana orang itu datang, dari mana asal kita punya tamu, seperti apa mereka punya karakter dan budaya. Nah, yang berikut adalah pada saat kita handle tamu, beda usia, beda cara penyampaian. Anak SD, kategori anak SD, cara penyampaian beda. Orang dewasa, cara penyampaian berbeda dengan orang yang tua. Walaupun materi yang sama, tapi dengan cara penyampaian dan intonasi yang berbeda-beda. Contoh, kita menyampaikan kita membawa tamu di museum. Itu intonasi pada saat kita menjelaskan kepada anak SD pasti beda. Pasti kita akan bilang, selamat pagi adik-adik, selamat datang di museum. Ini adalah satu-satunya museum yang ada di Kota Kupang, Museum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, sebelumnya itu adik, perkenalkan nama kakak siapa. Nah, itu cara penyampaian. Cara penyampaian untuk anak SD. Jadi, intonasi suara penyampaian pada saat kita menyampaikan materi, kita harus tahu. Kita harus masuk ke mereka punya dunia. Jadi, kalau anak-anak SD, anak-anak kecil kita panggil adik-adik, perkenalkan nama kakak, seperti itu. Sedangkan kalau orang dewasa, antara anak kuliah dan anak remaja, itu kita akan panggil bukan dengan kata adik-adik lagi, tapi kita akan panggil dengan kata teman-teman sekalian, tapi dengan intonasi yang berbeda. Selamat siang teman-teman sekalian, teman-teman semua, selamat datang di museum. Selamat datang di Museum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ada di Kota Kupang. Nah, itu adalah contoh cara penyampaian kepada orang yang anak muda, orang dewasa. Sedangkan ada orang tua, itu penyampaian dengan intonasi suara akan berbeda-beda. Tidak sama dengan yang tadi anak SD dan juga yang anak orang dewasa tadi. Kalau yang orang tua, selamat datang selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Museum Daerah Kota Kupang, daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat datang di museum di Kota Kupang. Nah, itu contoh intonasi suara pada saat intonasi dan cara penyampaian pada saat kita handle anak kecil, orang dewasa, dan juga orang tua. Walaupun produknya yang sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Kalau anak SD, kita harus fun seperti dunia mereka anak SD. Sedangkan orang tua, kita harus ikut gaya orang tuanya itu. Bagaimana mereka bisa menerima kita punya materi. Jadi seperti contoh begini nih, anak SD. Kita menjelaskan mereka contoh kayak patung Sobesonbai. Kalau orang dewasa, kita akan cara menyampaikannya, teman-teman sekalian, di sebelah kiri saya atau sebelah kanan teman-teman sekalian, ini adalah patung Sobesonbai. Sobesonbai ini adalah salah satu pahlawan di Pulau Timor. Contoh seperti itu. Sedangkan kalau anak SD, pasti kita pun cara penyampaian harus berbeda dengan mereka. Contoh seperti ini. Adik-adik, tolong perhatikan di sebelah kiri saya atau sebelah kanan adik-adik sekalian. Ini adalah patung Sobesonbai. Sobesonbai ini adalah salah satu pahlawan di Pulau Timor. Nah, Sobesonbai itu pada zaman dulu itu dia adalah salah seorang pahlawan. Dia kalau adik-adik nonton itu seperti nonton TV itu dia seperti Power Rangers. Jadi itu pahlawan yang untuk memerangi kejahatan, seperti itu adik-adik.
Nah, itu adalah contoh penyampaian materi untuk orang dewasa dan anak kecil. Jadi, kita harus tahu dunianya orang, tamu yang kita bawa itu seperti apa. Mereka dari mana, asal mereka dari mana, budaya mereka bagaimana. Nah, kita harus tahu seperti itu. Jadi, supaya perjalanan itu mereka menikmati, harus fun dari awal sampai terakhir. Contoh, pada saat siang hari kita harus tahu nih, ini jam-jam seperti ini nih, tamu sudah mulai boring, tamu sudah mulai bosan. Nah, di saat mereka bosan, mereka boring, kita harus bisa pandai untuk membuat suasana jadi baik kembali, suasana jadi happy kembali. Mereka sudah mulai capek, mereka sudah bosan. Kita bisa bikin kuis, bikin kuis. Siapa yang bisa jawab, kita punya kuis pertanyaan yang kita berikan, kita kasih hadiah. Contoh kalau anak SD kita kasih mereka coklat, atau orang dewasa kita bisa kasih mereka gantungan kunci seperti itu. Jadi itu adalah contoh-contoh, kita kasih games, tapi games yang kita kasih adalah contoh materi yang sudah kita berikan sebelum-sebelumnya tadi, 1 jam atau 2 jam sebelum tadi itu, supaya mereview kembali, mereka punya memori apakah mereka ingat dengan kita punya materi atau tidak. Nah, itu adalah salah satu contoh ice breaking yang kita berikan kepada tamu seperti itu.